Selamat datang di channel Great People Indonesia. Sebelum kita nonton videonya, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Siapa yang tidak tahu Indomie? Siapa yang tak suka Indomie? Mie instan yang begitu lezat, asli Indonesia ini tidak hanya berhasil menembus pasar dunia, tetapi juga mengungguli berbagai mie instan belahan dunia. Bahkan LA Times Instant Ramen Power Ranking yang dibuat oleh media Los Angeles Times menetapkan Indomie mie goreng barbecue chicken dan Indomie mie goreng original pada urutan nomor 1 dan nomor 10 dari total 31 mie instan terenak. Indomie pertama kali diproduksi pada tahun 1972 dengan rasa kaldu ayam yang diluncurkan oleh Sanmaru Food Manufacturing yang didirikan oleh Jayati Jaya. Saat ini Indomie diproduksi oleh grup Salim melalui PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Bermula dari ketertarikan Lim Siolong karena kelangkaan beras yang melanda Indonesia saat itu. Lim yang dikenal dengan nama Sudono Salim, pendiri Salim Group ini akhirnya mendekati Jayati Jaya agar Indomie mau bermitra dengannya. Saat itu Sudono Salim juga sudah mendirikan perusahaan mie instannya sendiri, yaitu Sarimi dengan nama PT Sarimi Asli Jaya. Kini selain Indomie, beberapa merek mie instan lain yang diproduksi oleh Indofood CBP Sukses Makmur adalah Supermie, Sarimi, Popmie, Sakura, Pop Bihun, dan mie telur cap 3 ayam. Bermula pada tahun 1972, Indomie pertama kali diluncurkan dengan varian rasa Indomie kaldu ayam. Pada tahun 1982, Indomie kari ayam pun muncul hingga Indomie goreng pada tahun 1983. Kini Indomie semakin membuat banyak variasi mie dengan beragam inovasi. Seperti pada tahun 2014 sebagai peluncuran Indomie goreng dendeng balado dan Indomie soto Lamongan. Lalu tahun 2016 diluncurkan dua varian Indomie Real Meat, yaitu mie goreng ayam jamur, mie goreng rendang, Indomie goreng ayam bawang, serta Indomie goreng soto. Tahun 2017 diluncurkan Indomie goreng sambal rica-rica, Indomie goreng sambal mata, Indomie goreng masak habang, Indomie goreng Aceh, Indomie real meat telur balado, dan Indomie real meat empal goreng. Lalu pada tahun 2018, Indomie special quality noodle dan Indomie telur asin ikut nimbrung di pasaran. Terakhir yang baru diluncurkan ada Indomie goreng citato, Indomie goreng Aceh, dan Indomie goreng ayam geprek, dan Indomie seblak rasa hot jeletot yang masih hit hingga sekarang. Meskipun angka produksi tidak ditunjukkan secara detail, sejak 2016 perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Antoni Salim memproduksi sebesar 18 miliar bungkus mie instan per tahun, naik dari 17 miliar per bungkus pada tahun 2015 dan 16 miliar pada tahun 2014. Selain itu, berdasarkan catatan terakhir penjualan mie instan pada 2014, angka penjualan mie instan yang dicapai perusahaan adalah 12,59 miliar bungkus, turun dari posisi tahun sebelumnya 12,65 miliar bungkus. Perusahaan didukung oleh keberadaan 17 pabrik dengan 12 lokasi. Ke-12 kota pabrik mie instan perusahaan adalah di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Malaysia. Hampir semua masyarakat di Indonesia pasti tahu dengan Indomie. Namun tak banyak yang tahu siapa Nunuk Nuraini, sosok di balik peracik bumbu Indomie yang fenomenal itu. Nunuk merupakan lulusan Universitas Padjadjaran Bandung, jurusan Teknologi Pangan. Ia sudah hampir 30 tahun mengabdikan diri sebagai Flavor Development Manager Indofood. Sampai saat ini terdapat varian rasa Indomie mulai dari varian rasa khas Indonesia seperti soto, rendang, kari ayam, bahkan sambal mata, hingga rasa klasik Indomie goreng yang masih paling populer sampai sekarang. Tak hanya di Indonesia, mie instan ini juga dinikmati masyarakat lintas negara. Indomie telah dipasarkan di 80 negara di seluruh dunia seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, di seluruh Asia, Afrika, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah. Sementara itu, saat pertama kali mencoba membuat resep mie instan, Ibu Nunuk mengaku lebih suka memakai bahan alami dan tradisional. Setelah melalui berbagai trial and error, bumbu
Bumbu yang sudah dipatenkan sekarang adalah hasil kerja kerasnya yang nyata. Bumbunya harus diproses dengan minyaknya, bawang merah, bawang putih, cabai, kadang santan sesuai dengan rasa yang ingin dicapai. Awalnya membuat skala kecil dulu, baru nanti dibuat dalam skala besar.